Pemanenan kelapa sawit kita dimulai dengan perjalanan menuju ke kebun. Perjalanan menuju ke kebun ini menempuh jalan yang sangat ekstrim ya kawan-kawan. Maklum tanahnya di sini adalah tanah rawa, sebagian gambut. Bisa kawan-kawan lihat kanan kirinya seperti ini, kondisinya cukup berawa. Jadi perjalanan yang kita tempuh juga lumayan sangat-sangat sulit ya kawan-kawan, apalagi kalau musim hujan sedang lebat-lebatnya. Jalannya sudah seperti ini, walaupun para warga sudah secara mandiri menguruk dengan pasir dan batu serta ranting-ranting, tapi ada beberapa titik jalan yang sangat parah seperti ini ya. Ada juga warga yang terpaksa meninggal motornya dengan berjalan kaki karena sulitnya jalan yang ditempuh. Dan di sisi lain juga ada yang menggunakan traktor ya kawan-kawan. Seperti ini, jalan sebelah ini memakai traktor untuk mengeluarkan sawit. Setelah kita sampai ke kebun, proses selanjutnya yaitu proses memilih kelapa sawit yang sudah masak, yang bisa kita turunkan atau kita panen ya kawan-kawan. Ini adalah proses yang memerlukan kejelian dan ketelitian. Kita harus mencari satu persatu di setiap pohon buah yang masak untuk kita turunkan. Kebetulan sawit kita ini masih berumur sangat muda, jadi pemanenannya masih menggunakan dodos, belum memakai egrek ya kawan-kawan. Tapi ya karena ini sawit kita adalah sawit bibit abal-abal, atau kalau orang petani sawit itu menyebutnya, jadi buahnya tidak seproduktif bibit-bibit unggul ya kawan-kawan. Karena dulu kita belinya bibit ini kebetulan kena tipu, bilangnya bibit unggul, ada sertifikatnya juga kawan-kawan, tapi ternyata bibit tersebut adalah bibit palsu. Jadi ya terpaksa kita sebagai petani yang sudah bertahun-tahun memelihara, yang tidak berbuah kita tumbang, kita ganti lagi dengan bibit-bibit unggul. Sedangkan yang bibit abal-abal yang sudah berbuah dan sudah terlanjur tinggi ini ya kita lanjutkan untuk dipanen sebagai bahan untuk makan kita lah kawan-kawan, pendapatan untuk makan kita sehari-hari ya kawan-kawan. Jadi sambil menanam yang unggul dengan cara kita menumbang bibit abal-abal yang sudah dewasa, yang tidak berbuah kita tumbangi, kita ganti bibit unggul. Sedangkan yang bibit abal-abal sudah terlanjur berbuah seperti ini ya sayang kalau kita potong semua, kita tidak akan punya pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ya agak dimaklumi kalau petani sawit produksinya tidak maksimal karena ya keterbatasan akses bibit unggul kalau zaman dulu itu. Dan perawatannya juga luar biasa mahal karena situasi kebun yang seperti ini. Ini jarak dari muka kebun tempat kita nanti melangsir menggunakan perahu kecil, ini yang paling belakang 325 meter ya kawan-kawan. Jadi ini lumayan kita mendorong angkongnya atau arko kita ini. Kalau dari kebun paling belakang jaraknya 325 meter. Dengan kondisi jalan yang berlumpur seperti ini, perjuangan yang cukup lumayan melelahkan ya kawan-kawan. Kebun sawit ini berada di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ya kawan-kawan. Daerah ini dulunya adalah salah satu tujuan daerah transmigrasi era tahun 1980 sampai 1990. Alhamdulillah sekarang ini kehidupan di sini sudah
jauh lebih nyaman daripada ketika transmigrasi tahun 1980 sampai 1990 ya kawan-kawan. Para penduduk baik transmigran maupun penduduk lokal sudah saling bahu-membahu membangun perekonomian di sini ya kawan-kawan. Pertanian yang cukup menjanjikan di sini rata-rata nomor satu adalah sawit, yang kedua karet, kemudian ada beberapa dulu andalannya adalah nanas dan rambutan ya. Ini kita loading dari kebun untuk diangkut ke perahu kecil. Ini adalah tempat kita berhenti, batas terakhir dari loadingan perahu kita ya. Kita naikkan lagi ke sepeda motor untuk disetorkan ke para pengepul kelapa sawit di desa ini. Jadi biaya operasional kita untuk panen sampai ke pengepul lumayan tinggi. Dengan harga pupuk yang sekarang naik sangat tajam ya kawan-kawan. Semoga petani sawit tetap sejahtera dan semangat memelihara perkebunan sawit mereka. Amin.